Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hasana, NIM 2210201055 dari lokal 5 PAIC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Nah, dalam penelitian, landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis adalah komponen penting yang sangat terkait. Ketiganya membantu membangun dasar yang kuat untuk penelitian dan memberikan arah dalam proses analisis data. Nah, berikut ada penjelasan dari masing-masing komponen. Nah, yang pertama ada landasan teori. Landasan teori ini adalah kumpulan konsep, definisi, dan teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Nah, peneliti ini menyusun landasan teori berdasarkan literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkuat argumen dan mendukung permasalahan yang diteliti. Fungsi landasan teori yang pertama adalah menyediakan dasar pengetahuan dan pemahaman tentang topik penelitian. Yang kedua itu ada membantu merumuskan pernyataan atau asumsi yang akan diuji dalam penelitian. Yang ketiga ada menjadi pedoman dalam pemilihan metode dan teknik analisis data. Nah, contohnya, jika penelitian ini berfokus pada efektivitas metode pembelajaran daring, landasan teori akan mencakup teori tentang pembelajaran daring, efektivitas pembelajaran, dan teori lain yang relevan. Nah, yang kedua itu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah alur pemikiran atau langkah-langkah logis yang disusun oleh peneliti. Berdasarkan landasan teori, kerangka berpikir menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian dan bagaimana variabel tersebut saling mempengaruhi. Nah, fungsi kerangka berpikir yang pertama itu mengarahkan penelitian ini pada masalah utama dan tujuan penelitian. Yang kedua ini menguraikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga memudahkan perumusan hipotesis. Nah, yang ketiga itu ada memberikan panduan yang jelas dalam proses penelitian dan analisis data. Contohnya, dalam penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa, kerangka berpikir akan menunjukkan hubungan antara variabel metode pembelajaran atau variabel bebas dan hasil belajar siswa atau variabel terikat, serta variabel lain yang mungkin berpengaruh. Yang ketiga itu ada pengajuan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan atau asumsi sementara yang dirumuskan berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir. Hipotesis ini diajukan sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan akan diuji melalui penelitian. Nah, jenis hipotesis ini ada dua, yaitu ada hipotesis nol, yaitu menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh antar variabel. Misalnya, tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang belajar secara daring dan siswa yang belajar secara tatap muka. Nah, yang kedua itu ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini menyatakan bahwa ada hubungan atau pengaruh antar variabel. Misalnya, siswa yang belajar secara daring memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar secara tatap muka. Nah, selanjutnya ada fungsi pengajuan hipotesis. Yang pertama itu ada memberikan arah penelitian untuk menguji hubungan antar variabel. Yang kedua, menjadi dasar dalam pemilihan metode analisis data.
Yang ketiga, menentukan apakah dugaan awal penelitian ini terbukti atau tidak. Selanjutnya ada hubungan antara ketiganya. Yang pertama ada landasan teori, yaitu memberikan dasar pengetahuan yang luas untuk topik yang diteliti. Nah, yang kedua ada kerangka berpikir, yaitu menyusun alur logis berdasarkan teori untuk memahami hubungan antar variabel. Yang ketiga ada hipotesis, yaitu diajukan sebagai pernyataan yang akan diuji dalam penelitian berdasarkan pemahaman dari landasan teori dan kerangka berpikir. Nah, jadi ketiga komponen ini membantu dalam mengarahkan penelitian secara terstruktur dan logis, sehingga hasil penelitian dapat diperoleh dengan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.